Shalom semuanya, semangat pagi. Jos kandos kaspol, bakar, bakar, bakar terus. Mari sekarang dengan cepat kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari pada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah perlengkapan dari Tuhan. Sekali lagi, perlengkapan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa kekristenan bukanlah agamawi. Kekristenan bukan sekedar agama. Konsep agama yaitu orang datang dan kemudian dia beribadah, menyembah Tuhan, setelah itu pulang. Tujuannya cuma satu, yaitu ingin masuk surga. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan berbeda. Hanya oleh kasih karunia Allah, saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah dimulainya karya keselamatan Allah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita semua dipanggil bukan sekedar menjadi Kristen, tapi kita menjadi Kristus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil, dipilih, bukan sekedar menjadi Kristen, tapi menjadi Kristus. Kristus artinya orang yang diutus oleh Allah, orang yang diurapi oleh Allah. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur, kekristenan bukan sekedar agama,
Tetapi kekristenan bagaimana saudara dan saya menjadi Kristus akhir zaman. Mari kita berpikir sejenak. Siapakah kita? Kita manusia biasa. Kita adalah orang-orang yang lahir berdosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan Allah yang suci? Bagaimana mungkin kita bisa melayani Allah yang suci? Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus menjadi pengantara kita selama-lamanya. Tuhan Yesus masuk ke dalam tempat kudus yang bukan buatan tangan manusia untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang memperlengkapi gerejanya. Karena saudara adalah Kristus akhir zaman. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang itu juga akan diperlengkapinya. Oleh karena itu Pentakosta terjadi. Roh Kudus dicurahkan supaya kita semua boleh menjadi Kristus akhir zaman, dan setiap orang percaya diberikan perlengkapan yang dari Tuhan. Untuk apa saudara? Perlengkapan yang dari Tuhan diberikan, yaitu untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus, dan untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Dan supaya kita semua mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan perlengkapan kepada kita semua, karena kita adalah wakil-wakil Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan gembala, memberikan penginjil, pemberita Injil, pengajar, rasul-rasul, maupun nabi-nabi, untuk memperlengkapi kita semua. Inilah yang disebut yang namanya karunia surgawi. Bapak Ibu Saudara, di dalam keyakinan manapun tidak ada karunia surgawi. Sebab karunia surgawi itu diberikan saat Roh Kudus turun atas kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita harus menemukan di dalam setiap kita pemberian yang dari Tuhan, yaitu karunia-karunia memperlengkapi kita. Tahun 98 Bapak Ibu Saudara, saya sebagai seorang yang baru bertobat dan saya tidak mengerti apa-apa, tetapi saya membuka hati. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, living water, air kehidupan itu mengalir bukan dari otak, tetapi dari hati. Karena Tuhan Yesus berfirman, dari hati orang percaya akan mengalir aliran air kehidupan. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dibutuhkan hati yang lebar, dibutuhkan hati yang rindu, hati yang haus,
Tahun 98 saya tidak punya pengetahuan apapun, karena saya masih baru dibaptis bulan Oktober, 1 Oktober 98. Tetapi saya punya hati mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Saya mau dipakai Tuhan. Karena doa saya, Tuhan, kalau aku hidup, aku mau melayani Tuhan. Dan itu mulut saya tiba-tiba keluar, karena saya tidak dilayani manusia. Pertobatan saya langsung dari Tuhan Yesus. Dan saya tidak mengerti apa-apa, saudara. Tapi saya membuka hati. Dan Tuhan memberikan perlengkapan. Di tengah-tengah ketidakmengertian, tapi saya terus mengejar karunia itu. Dan Tuhan memberikannya bagi orang-orang yang senantiasa mengejar Dia, merindukan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang tertulis di Alkitab, semua itu akan terjadi dalam hidup kita. Semua yang diberikan oleh Tuhan yang tertulis di Alkitab itu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan melihat hanya dari sisi materi, tetapi dari sisi roh. Semua ditulis untuk meyakinkan kita bahwa Roh Kudus yang dicurahkan di dalam diri kita akan memperlengkapi kita. Semua yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, ada berbagai macam karunia. Tergantung masing-masing. Apakah saudara mau menerima 1 karunia, 2 karunia, 3 karunia? Itu tergantung saudara, bukan tergantung Tuhan. Ada orang berkata, Bapak, karunia itu kan pemberian dari Tuhan, jadi ya tergantung Tuhan mau kasih atau tidak. Kalau dikasih ya oke, tidak ya oke. Tidak, saudara. Apa yang saya alami tahun 98, saya mengejar. Karena saya membaca firman. Firman yang saya baca ini perlengkapan dari surga. Maka firman itu terjadi dalam hidup saya. Sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus 14, kejarlah karunia itu, kejarlah kasih, dan usahakanlah kamu mendapatkan karunia. Bapak, Ibu, Saudara, saya adalah orang yang bodoh. Saya ini dengan Tuhan, saya ini menjadi orang yang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang artinya ya bodoh-bodoh aja, percaya saja. Saya tidak terlalu keminter, saya tidak terlalu berpikir aneh-aneh. Yang penting apa yang tertulis di Alkitab, dan saya percaya, dan saya mengejar. Saya mengejar karunia. Bapak, Ibu, Saudara, untuk melayani Tuhan kita membutuhkan perlengkapan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita, asal saudara mengejarnya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana mungkin saya orang yang baru, bagaimana saya bisa akhirnya berkhotbah, bagaimana saya bisa memimpin pujian, bagaimana saya bisa melakukan, karena saya mengejar. Memang ada bagian-bagian saudara, misalkan menyanyi, tidak semua orang ya bisa menyanyi, saya sadar. Tetapi kalau saudara mengejarnya, kalau saudara memang mendapatkan passion, Roh Kudus itu memberikan karunia sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Itu artinya bukan terserah Roh Kudus, bukan. Setiap Bapak, Ibu, Saudara punya passion. Jika kita mengejarnya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana kita bisa
mengalami kedewasaan penuh. Bagaimana kita bisa mengerti pekerjaan roh ketika saudara membuka hati, mengizinkan Bapak Ibu saudara dipakai oleh Tuhan menjadi Kristus akhir zaman. Saudara membuka hati, bukan sekedar membuka pikiran, tapi membuka hati supaya Tuhan bekerja. Maka Bapak Ibu saudara akan mengalami apa yang dikatakan Nabi Zakaria bahwa bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh rohmu. Saya, Bapak Ibu Saudara, 26 tahun ikut Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya terheran-heran. Kok bisa ya saya begini? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya ini hanya berkata kok bisa ya? Karena saya tahu itu perlengkapan. Dengar Bapak Ibu Saudara, kedewasaan di dalam Tuhan senantiasa dibarengi dengan perlengkapan rohani yang Tuhan berikan. Ketika kita memahami kebenaran, perlengkapan Tuhan turun. Memahami kebenaran lagi, perlengkapan Tuhan turun. Semakin saudara banyak memahami kebenaran, maka perlengkapan dari surga akan menyertai kita. Penting sekali pengenalan akan firman Tuhan. Penting saudara mengejar kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika firman Tuhan itu masuk dalam hati saudara, saudara mengenal kebenaran, saat itu dari surga dicurahkan perlengkapan. Sebab firman itu adalah kuasa. Setiap orang yang mempercayai firman, maka kuasa dari tempat maha tinggi akan turun. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau banyak orang membaca firman hanya sifatnya bacaan atau satu kegiatan di mana sebagai orang Kristen kata Pak Pendeta wajib baca firman, maka saudara tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana pekerjaan roh itu. Pentakosta menyatakan bahwa Roh Kudus itu hadir dan bekerja dalam hidup kita. Saya diajar oleh Tuhan sejak saya bertobat. Saya membaca firman bukan sekedar sebagai peraturan agama, tetapi saya menghidupi karena apa yang tertulis di firman itu adalah untuk saya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap firman yang saya terima itu disertai dengan kuasa Allah, disertai dengan karunia-karunia Allah. Sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara dengar, Tuhan ingin kita mengalami kepenuhan Kristus. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara kata kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu sama dengan artinya saudara menjadi imitasi Kristus. Saya ulangi, kepenuhan Kristus itu saudara dan saya sama dengan menjadi imitasi Kristus atau duplikatnya Kristus. Luar biasa ya. Jadi semua yang ada dalam Tuhan Yesus turun atas Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang tidak mau jangan katakan amin. Dengar, semua yang Tuhan Yesus punya, itu saudara punya. Yang mau katakan amin. Kalau saudara tidak punya prinsip ini, maka Bapak Ibu Saudara membatasi Tuhan. Orang berkata, Pak, kan tidak semua orang khotbah. Betul, tidak semua orang khotbah. Pak, kan tidak semua orang menyanyi. Betul, tidak semua orang memain musik. Betul, betul. Tetapi perlengkapan dari surga akan diberikan sesuai dengan pengenalan saudara akan Tuhan, akan firman, supaya saudara mengalami kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu tidak main musik, tetapi Tuhan Yesus seorang pemuji dan penyembah.
main musik itu sama dengan pemuji penyembah. Hanya pakai alat dia memujinya. Tuhan Yesus itu tidak juga sebagai singer, sebagai worship leader, tidak. Tetapi Tuhan Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus penuh dengan pujian dan penyembahan. Bahkan dia layak menerima pujian penyembahan. Perhatikan Tuhan Yesus. Yang diberikan kepada yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus itu semua karunia-Nya, semua perlengkapan surgawi. Alat musik, kemudian talenta-talenta atau skill yang lain itu hanya yang nampak di luar. Tapi yang terpenting yang di dalam. Karena ada banyak orang mungkin punya skill dia menari misalkan, tapi bagaimana yang di dalam? Tuhan Yesus memberikan kita semua yang ada padanya, itu yang di dalam hati kita. Dan karunia itu diperlengkapi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berfirman, jika kamu diperhadapkan kepada pengadilan atau kepada pemahkamah-mahkamah, kamu tidak perlu memikirkan apa yang engkau katakan, tetapi perlengkapan dari Maha Tinggi akan turun atasmu. Engkau akan diberi hikmat untuk berbicara. Saudara, perlengkapan dari Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang membuka hati, orang-orang yang mau dipenuhi dengan apa yang Tuhan Yesus punya, sehingga saudara menjadi seperti Kristus. Kita ini menjadi duplikatnya Kristus. Bapak Ibu Saudara, dan itu semua iman yang bekerja. Ada banyak orang tidak mau mengejar hal ini. Mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau menjadi seperti Kristus. Dan mereka tidak percaya. Tuhan ajarkan kepada saya, menjadi orang Kristen bukan sekedar agama, tetapi saudara menjadi Kristus-Kristus. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah orang yang diutus Allah. Kristus adalah orang yang diurapi Allah. Kristus adalah Mesias. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan perlengkapan. Perlengkapan itu bisa berarti saudara dibentuk. Tuhan punya cara membentuk kita melalui gembala, pemimpin rohani, pengajar, sampai saudara dewasa dan saudara dipenuhi untuk juga saudara dan saya bisa dipakai untuk membentuk orang lain juga. Tuhan yang mengisi. Saya senang dengan bahasa perlengkapan itu adalah mengisi, diisi. Siapa yang mau diisi oleh Tuhan? Kita harus merindukan tiap hari, Tuhan isi saya, supaya kita semua tidak sampai diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran yang palsu, tetapi kita teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini diperlengkapi supaya kita bertumbuh menuju kepada kepala. Bapak Ibu Saudara, kalau kita diisi supaya kita seperti Kristus. Mari saya berikan sedikit sebelum saya tutup satu ilustrasi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lahir di dunia, kita anak papa mama. Bapak Ibu Saudara, anak papa mama
itu pasti miripnya papa mama, pasti. Ya, struktur tulang kita, genetika kita, tubuh kita pasti sama dengan papa mama. Nah, ketika papa mama kita memberikan makanan, mengisi kita, nutrisi, kita diberi tiap hari bubur, susu, semuanya. Perhatikan, kita bertumbuh mengarah ke siapa? Kita bertumbuh ini sama dengan papa mama atau sama dengan tetangga? Pasti kepada papa mama. Itulah kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh menjadi besar secara fisik, semakin kita serupa dengan papa mama. Oleh karena itu, orang tua mendidik anaknya sesuai dengan apa yang dipandangnya baik. Dan itu menurut pandangan orang tua, supaya saudara menjadi sama dengan papa mama. Dan itulah kerinduan semua orang tua. Dari struktur tubuh, dari genetika, tulang-tulang, semua karakter saudara mengarah kepada papa mama. Karena saudara anak papa dan mama. Demikian juga kalau kita anak Allah, kita akan menjadi seperti siapa? Seperti Kristus. Jadi pertumbuhan saudara semakin hari semakin penuh dengan gambar Kristus. Itulah Kristen. Bapak Ibu Saudara tidak mungkin diisi dengan firman dan menjadi serupa dengan dunia. Oleh karena itu di dalam surat Roma berkata bahwa Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Betul. Tuhan Yesus tidak mungkin memperlengkapi saudara untuk menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang kita lihat di dalam gereja, kenapa jemaat makin serupa dengan dunia? Harusnya kita tidak semakin serupa dengan dunia, tapi berubah. Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, kita harus mengalami transformasi, pembaruan pikiran. Kita harus mengalami perubahan pikiran. Pikiran kita harus seperti Kristus, bukan dunia. Nah, untuk itu Tuhan Yesus memberi perlengkapan, yaitu Roh Kudus dan juga karunia-karunia. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita tidak menjadi sama dengan Kristus, kita tidak akan mengerti mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Nah, mari kita cek apakah kita sudah sama seperti Kristus. Apa yang Tuhan Yesus punya, karunia Dia punya, pengetahuan akan Bapa punya, pengetahuan rahasia kerajaan surga Dia punya. Dia punya urapan, Dia punya kuasa kebangkitan, Dia punya kuasa salib, Dia punya semuanya. Harusnya kita mengejar itu. Nah, untuk mendapatkan hal itu, maka Bapak Ibu Saudara harus rela mempersembahkan hidup saudara. Sebagaimana Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita persembahkan tubuh kita dulu. Kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita, maka kita tidak akan menjadi seperti Kristus. Banyak orang, saudara, mereka hanya menjadi pengikut, tetapi mereka tidak mau mengabdikan diri. Hanya orang-orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Kristus, orang ini akan sama seperti Tuhan Yesus.
Berbicara tubuh itu berbicara hidup. Berbicara tubuh itu berbicara pengabdian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu tidak pilih kasih. Tuhan itu tidak membedakan sebetulnya. Tetapi Tuhan memberikan kepada orang-orang yang berusaha untuk mengejar, untuk rindu, mengalami kepenuhan Kristus. Rindu apa yang Tuhan Yesus punya, dia punya. Sebab Tuhan Yesus berkata, apa yang Bapa punya, aku punya. Kita harusnya sama seperti Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus punya, saya punya. Itu orang-orang yang mau dipenuhi Kristus. Dan orang-orang seperti inilah, maka orang-orang ini akan diperlengkapi dengan karunia-karunia. Dan mereka akan terkagum-kagum, heran. Karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Perlengkapan dari Tuhan Yesus itu dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika saya tidak terlibat di dalam pelayanan, jika saya tidak terlibat di dalam gereja, maka saya tidak akan pernah tahu bagaimana Roh Kudus bekerja. Karena setiap kita dipakai sebagai pembangunan tubuh Kristus. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Di tengah-tengah jemaat itulah kita akan mengerti bagaimana kita saling memperlengkapi, kita saling melayani. Di tengah-tengah umat Tuhan, disitulah kita jadi berkat. Sebelum saudara mengerti pekerjaan roh di luar. Bapak Ibu Saudara, saya 26 tahun. Kalau saya tidak terlibat di dalam pelayanan, tidak terlibat di dalam gereja, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara saya bisa mengerti bahwa perlengkapan dari Yang Maha Tinggi. Karena Tuhan Yesus menyediakan, yaitu apa saudara? Nabi, rasul, gembala. Di mana? Di gerejanya. Sebelum Bapak Ibu Saudara keluar di masyarakat dan melihat pekerjaan roh, Bapak Ibu Saudara harus belajar dulu. Saudara harus menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Saudara akan diikat menjadi satu pelayanan, semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota menerima pertumbuhannya, membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita bersama-sama memikul tabut dalam pelayanan, kita saling melayani, dan Tuhan memberikan karunia kepada kita sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Sama seperti Kristus. Sangat indah saudara, kita bisa saling melayani. Saya yakin firman Tuhan berkata saudara dalam surat Matius, jika Bapa dunia saja yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya, masakan Bapamu di surga tidak? Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus minta. Jangan batasi Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi. Tetapi dengar, Roh Kudus juga tidak ngawur. Tidak mungkin toh cucu saya tiba-tiba diperlengkapi, misalkan bisa khotbah seperti saya, kan tidak mungkin. Walaupun itu bisa. Tetapi Roh Kudus bekerjanya tertib. Pengenalan akan firman Tuhan akan membawa perlengkapan saudara semakin ditambahkan. Semakin saudara mengenal firman, semakin perlengkapan itu akan mengikuti. God bless you all. Orepasande koroposhekenaramase kolamarama yamaso. Ucapkan syukur. Korepesekenarama yamase
Korepe sekena rama 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 yamaso. Korepe sekena rama 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 yamaso. Mari kejar, mari kejar, mari jangan berhenti. Inginlah, rindukan seperti Tuhan Yesus. Aku rindu, kami rindu seperti Kristus. Kami mau kepenuhan Kristus. Apa yang Tuhan Yesus punya, aku punya. Apa yang Bapa punya, aku punya. Ya Bapa, biarlah pagi hari perlengkapan dari Maha Tinggi Engkau curahkan ya Bapa, sehingga kami saling melayani, saling memperlengkapi di dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan disitulah kami mengalami kedewasaan penuh. Satu iman, satu roh, satu firman, satu Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, biarlah hari-hari akhir kiamat sedang terjadi ini Bapa, kami semakin giat bekerja di ladang Tuhan, kami semakin terlibat, dan kami mengejar sesuai dengan passion yang Tuhan taruh dalam hati kami. Dan kami ketika meminta pasti Tuhan memberi. Ya Bapa, kami percaya Engkau yang memperlengkapi kami. Dan kami tahu Bapa, apa yang kami lakukan ini bukan berasal dari kami, tetapi berasal daripadamu. Tidak ada seorang pun dapat melakukan sesuatu jika tidak Bapa yang mengaruniakannya. Kami bersyukur siapakah kami ini Bapa, bejana-bejana yang mudah retak kami ini, orang-orang biasa, tetapi perlengkapan dari Maha Tinggi turun atas kami. Dan Engkau menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan imam-imammu yang bertugas sepanjang hari dalam tangan-Mu. Perlengkapi mereka dengan karunia dan Roh Kudus luar biasa. Dan nanti malam jam 7 kami akan bersama-sama mengerang, dan kami merindukan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, jos kandos, gaspol terus, bakar, bakar, bakar.